Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Solehan, NIM 2111290078, kelas 2C, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi font, definisi fonem, definisi alofon, jenis-jenis font, dasar-dasar analisis fonem, dan prosedur analisis fonem. Yang pertama, definisi font. Arti kata font dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat-alat ucap. Bunyi bahasa. Font itu bunyi berupa konsonan dan vokal. Font merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Font itu dapat didengar dan dapat diucapkan. Karena itu, di samping font digunakan juga istilah bunyi. Kata kain dalam bahasa Indonesia misalnya merupakan kata yang mengandung 4 font, yakni K, A, I, dan N. Jika font-font itu diidentifikasi secara analitis. Selanjutnya, definisi fonem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah font, entah vokal maupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata. Dalam kata rokok, misalnya, terdapat 4 font. Tetapi 4 font itu sebenarnya merupakan realisasi 3 fonem, yakni R, O, dan K. Dalam kata itu pula terdapat bunyi yang sebenarnya merupakan realisasi fonem O. Hanya karena lingkungan berdistribusinya fonem O itu direalisasikan. Memang banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem. Namun intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Definisi alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Pembedaan realisasi pelafalan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal yaitu besar dan tengah kabel berada dengan fonem ini pada posisi akhir jawab. Alofon adalah perbedaan bunyi yang tidak menimbulkan perbedaan makna, misalnya I dan I. Dalam menganalisis, alofon merupakan keseluruhan realisasi pengucapan fonem. Artinya, banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Jenis-jenis fonem. Fonem dibagi menjadi 4, yaitu vokal, konsonan, diftong, dan cluster. Vokal yaitu bunyi bahasa arus udara tidak mengalami halangan. Contoh vokal A dan I. Misalnya api, termasuk vokal rendah diucapkan dengan lidah mendatar. Yang B, konsonan. Bunyi bahasa yang ketika dihasilkan mengalami hambatan saat keluar dari paru-paru dengan artikulasi tertentu. Contoh, batu, batu, besar, besar. Pelafalan bibir bawah dan atas rapat, udara dari paru-paru tertahan sebelum kerapatan dilepaskan. Yang C, diftong. Vokal rangkap berubah kualitasnya. Contoh, AU pada kata harimau. Suku kata mau tidak bisa dipisahkan menjadi MAU, tapi harus dibaca mau. Itu disebut diftong. Yang D, cluster. Gugus konsonan. Contoh, PS dalam kata psikologi. Biasanya gugus konsonan dapat dari serapan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu dasar-dasar analisis fonem. Yang pertama, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua,
sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Yang keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontar apabila berdistribusi komplementer dan bervariasi bebas. Yang kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Selanjutnya yaitu prosedur analisis fonem. Yang pertama, mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. Yang kedua, mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Yang ketiga, memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Yang keempat, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Yang kelima, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Yang keenam, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama. Yang ketujuh, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip analogis. Yang kedelapan, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Yang kesembilan, mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis condong menyebar secara simetris. 10. Mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. 11. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Analisis fonem bahasa Indonesia, contohnya pribadi dengan fonem PR, I, B, A, D. Yang kedua, gulai dengan font G, U, L, A, dan I. Selanjutnya, memproklamasikan transmigrasi, reproduksi, cerita, konfrontasi, distribusi. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.